Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifah Zahidah dari kelas 10 MIPA A SMA Negeri 5 Bogor, ingin membahas mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Selamat belajar. Baik, kita mulai saja untuk membahas struktur dan juga kebahasaan dari teks negosiasi. Yang pertama, kita akan membahas teks negosiasi dalam bentuk surat. Seperti yang kita tahu bahwa surat memiliki struktur tersendiri, yaitu memiliki kop surat. Kita tandai bagian ini, yang biasanya berisi nama lembaga, alamat, nomor telepon, website, ataupun email. Yang kedua, ada tanggal pembuatan surat, kita tandai. Selanjutnya ada nomor perihal lampiran surat, kita tandai. Selanjutnya ada nama penerima surat dan alamat tujuan surat, kita tandai. Kemudian ada salam pembuka dan juga isi, bisa kita tandai dari sini sampai sini. Selanjutnya ada salam penutup, kita tandai. Dan juga yang terakhir ada nama, jabatan, serta tanda tangan, kita tandai. Ini adalah struktur tersendiri dari surat. Selanjutnya kita akan membahas struktur dari teks negosiasi. Yang pertama ada bagian pembukaan, yaitu bagian orientasi, kita tandai. Selanjutnya ada bagian pengenalan diri, kita tandai. Selanjutnya ada bagian isi, yang terbagi menjadi dua, yaitu ada bagian penyampaian materi, yaitu berisi pernyataan atau pemberitahuan terhadap objek atau permasalahan. Bisa kita tandai bagian sini. Dan juga bagian tawar-menawar, kita tandai. Dan bagian yang ini. Kemudian ada bagian penutup, bisa kita tandai bagian ini. Dan terakhir salam penutup. Ini adalah bagian dari struktur teks negosiasi. Selanjutnya kita akan membahas kebahasaan dari teks negosiasi. Yang pertama ada kalimat deklarasi atau kalimat yang berisi pernyataan, yaitu bagian yang kita garis bawahi. Kemudian ada kalimat imperatif, yaitu kalimat yang mengandung perintah untuk memerintah atau meminta. Nah, bisa kita garis bawahi bagian ini. Dan juga terakhir ada kalimat harapan yang berisi, maksudnya mengungkapkan keinginan. Bisa kita garis bawahi bagian ini. Dan biasanya kalimat harapan ditandai dengan kata semoga. Nah, ini adalah struktur dan juga kebahasaan teks negosiasi dalam bentuk surat. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur dan juga kebahasaan teks negosiasi dalam bentuk dialog. Untuk struktur, yang pertama ada orientasi yang ditandai dengan warna biru. Kemudian pengajuan yang ditandai dengan warna ungu, penawaran yang ditandai dengan warna hijau, dan juga terakhir ada persetujuan yang ditandai dengan warna abu. Untuk kebahasaannya, yang pertama ada kalimat deklarasi, bisa kita garis bawahi bagian sini. Kemudian ada kalimat interrogatif yang berisi pertanyaan untuk mendapatkan sebuah respon. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Kemudian ada kalimat imperatif yang kita tahu, yaitu kalimat yang mengandung perintah untuk memerintah ataupun untuk meminta. Nah, salah satu contohnya bisa kita tandai bagian yang ini sampai dengan sini. Kemudian yang terakhir ada kalimat bersyarat, yaitu kalimat yang menandakan peristiwa sebagai syarat. Salah satu contohnya bisa kita tandai bagian sini. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita tentang struktur dan juga kebahasaan teks negosiasi, baik dalam bentuk surat maupun dalam bentuk teks dialog seperti ini.
apa Iva boleh membahas perihal pekerjaan rumah yang harus dilakukan? Oh boleh, apalagi sekarang kamu kan selalu di rumah. Jadi ada baiknya kalau membantu pekerjaan rumah. Kalau urusan membantu dalam pekerjaan rumah tentu Iva sudah tahu. Hanya saja apa tidak boleh dikurangi lagi porsinya? Dikurangi bagaimana? Kamu kan tidak kemana-mana dan pasti tidak capek. Tidak seperti saat kamu sekolah offline. Maksudnya apa jadwal pekerjaan rumah itu tidak bisa dikurangi porsinya? Karena saat pagi kan Iva ada sekolah online dan untuk siang hari pasti digunakan untuk mengerjakan tugas dari guru. Kenapa tugasnya tidak dikerjakan saat malam hari saja? Lalu, kamu punya waktu kapan supaya bisa membantu pekerjaan rumah? Hanya hari Sabtu dan Minggu saja kah? Kalau begitu, sama saja setiap harinya tidak membantu. Kalau begitu kita atur jadwalnya saja dari hari Senin sampai Jumat, saat pagi sampai siang hari untuk sekolah, sedangkan sampai sore hari untuk pekerjaan rumah, sedangkan untuk hari Sabtu dan juga Minggu, pagi hari hingga siang hari untuk membantu pekerjaan rumah. Ya sudah, tapi untuk Sabtu dan Minggu, kamu membantu dari pagi sampai siang hari ya? Iya, jadi setiap hari dari pagi hingga siang untuk membantu pekerjaan rumah, sedangkan hari Minggu dari pagi sampai